Shalom, kembali lagi bersama dengan kami di YouTube channel Bukit Zaitun di dalam program 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah Sabat. Kita memasuki sekarang pada pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat, dan judul dari pelajaran sekolah Sabat kita dalam pekan ini adalah Panggilan Allah untuk Misi. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada pelajaran kita pekan ini, kita akan melihat bagaimana Allah memanggil Abraham keluar dari zona nyaman untuk menjalankan satu misi penting. Bahkan Allah berjanji akan menjadikan bangsa yang besar bagi keturunan Abraham ini yang akan menerima berkat. Dan yang menarik adalah Abraham dipanggil dari comfort zone-nya ini keluar ke tempat yang asing, ke tempat yang ia tidak kenal, ke tempat yang ia tidak ketahui sama sekali. Ya. Lalu dalam pekan ini juga kita akan belajar ada beberapa contoh selain Abraham yang dipanggil Tuhan dalam menjalankan misi. Tetapi hal yang perlu kita ingat, ya, sebelum kita menerima panggilan Tuhan atau sebelum kita menjangkau orang lain, adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Menjadi pertanyaan, apa itu zona nyaman? Kenapa kita perlu keluar dari zona nyaman? Comfort zone atau zona nyaman diyakini adalah situasi di mana seseorang merasa nyaman, dia merasa aman, sehingga dia tidak mau melangkah keluar. Walaupun itu memungkinkan dia menggapai potensi-potensi yang luar biasa. Jadi seseorang itu dia nggak akan tahu kalau dia nggak keluar dari zona nyamannya itu, ternyata dia punya potensi-potensi yang besar. Tapi dia merasa aman dan nyaman tinggal di dalam. Sebenarnya Alkitab menuliskan banyak kisah bagaimana orang meninggalkan comfort zone ini. Dan mereka betul-betul dipakai Tuhan. Dan salah satunya yang kita pelajari dalam pekan ini yaitu Abraham. Nah, ini merupakan satu fenomena dan adalah konsekuensi wajar dari sikap dasar iman Kristen yang mendorong seseorang itu untuk melangkah keluar secara radikal dari kehidupan lamanya. Dengan kenyamanan, dengan keamanan, bahkan dalam kendali dirinya sendiri. Nah, walaupun banyak keterbatasan, tetapi orang ini menerima panggilan Sang Pencipta. Bahkan untuk menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, pada pelajaran pekan ini, sebenarnya Allah menegaskan kita agar kita jangan berfokus kepada diri sendiri, cinta kepada diri sendiri. Padahal di luar sana masih banyak orang yang perlu mendapatkan berkat rohani. Ada banyak orang di sana yang belum mengenal Tuhan. Dan tentunya Tuhan mengutus kita. Salah satu contoh yang radikal agar kita jangan mencintai diri sendiri adalah kisah Menara Babel. Bagaimana orang yang hidup pada zaman itu ingin membangun menara yang setinggi-tingginya dengan maksud supaya mereka tidak dibinasakan lagi oleh air bah, bahkan mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan mereka ingin menjadi bangsa yang besar, mencari nama untuk diri sendiri dengan ambisi yang besar, bahkan cinta akan diri sendiri. Dan tentunya Allah mencegah mereka untuk mencapai tujuan yang tidak baik. Nah, perlu diingat ketika lagi pelajaran ke comfort zone tadi. Rumah adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi kebanyakan orang. Kemanapun kita pergi, betapapun menariknya tempat yang kita kunjungi, pada akhirnya kita memilih untuk kembali pulang lagi ke rumah. Kenapa? Karena di rumah ada keluarga yang menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Kita merasa nyaman, kita merasa aman, di rumah, di segala sudut-sudut yang kita kenali. Ketika kita membutuhkan ketenangan, kita tahu kemana kita akan pergi.
Dan tentunya itu kita akan kembali ke rumah. Nah, pada masa Abraham, rumah bukan hanya sekedar tempat bagi Abraham dan tinggal bersama dengan keluarganya. Tetapi ini adalah masalah survival, masalah bertahan hidup. Jadi ada tujuan besar di balik panggilan Tuhan, yaitu menjadikan keturunan Abraham menjadi satu keturunan bangsa yang besar. Bagaimana Tuhan memberkati dia, menjadikan namanya masyhur, dan menjadikan dia berkat. Dan pada akhirnya kerajaan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itu Allah memerlukan dalam tanda kutip ruangan yang lebih besar untuk mendidik bahkan mempersiapkan Abraham untuk mewujudkan misi yang luar biasa ini. Untuk mewujudkan rencana ini. Dan rencana ini tidak akan terjadi, tidak akan bisa terwujud jika di tengah keluarga di negeri Abraham itu. Itu sebabnya untuk menjawab panggilan Allah itu, Abraham harus keluar dari zona nyamannya di tempat tinggal yang aman bersama-sama dengan keluarganya, menuju ke tempat yang dia belum tahu. Tetapi Abraham punya iman, dan itu adalah yang terbaik baginya. Terlebih Abraham juga melihat bahwa ini adalah rencana besar Allah bagi segala bangsa, yang tentunya akan melimpahkan segala berkatnya. Lalu kita pelajari juga dalam sekolah sahabat ini, hal yang sama terjadi juga pada Petrus, salah seorang murid Yesus, yang dia adalah tokoh penting di gereja mula-mula, di mana pada awalnya Petrus menolak untuk keluar dari zona nyamannya. Dia tidak mau membawa pekabaran Injil ini kepada orang-orang non-Yahudi. Bahkan Petrus nggak mau terlihat bergaul dengan mereka, dan orang-orang non-Yahudi ini. Tapi Tuhan menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyamannya. Dan Tuhan mengubah hati Petrus. Dan akhirnya Petrus memenuhi dorongan Roh Kudus untuk membawa Injil ke rumah Kornelius pada waktu itu. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Dan akhirnya Petrus pun menyadari bahwa Tuhan juga menghendaki dirinya untuk membawa Injil ini kepada orang-orang non-Yahudi yang pada waktu itu dianggap najis atau haram oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, kita pun bisa seperti Petrus, bahkan seperti Abraham, untuk keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari hal-hal yang kita merasa nyaman. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang perlu membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan itu dimulai di tempat di mana kita tinggal. Baik di lingkungan kita, di sekitar kita, baik di lingkungan sosial kita, baik di suku maupun agama-agama yang berbeda. Itu dimulai dari kita. Dengan cara seperti apa? Ayat inti kita, ayat hafalan kita, kembali diingatkan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Artinya kita harus menjadi saksi bagi Kristus di tempat di mana secara fisik kita tinggal. Dan itu harus dimulai di mana kita berada dan bergerak dari sana, dan tentunya dituntun oleh Roh Kudus. Sampaikan pekabaran yang baik tentang Yesus. Dan ini adalah panggilan misi bagi kita. Mungkin ada banyak orang yang, Pak Pendeta, saya tidak bisa mengabarkan Injil. Saya tidak bisa berkata-kata dengan firman Tuhan. Saya nggak bisa berkhotbah. Sering kita menunda-nunda. Sering kita menolak dengan alasan-alasan tertentu. Padahal banyak cara. Dengan kita tersenyum, dan kita memperkenalkan diri kita, dengan kita bergaul dengan mereka. Ini adalah salah satu contoh. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita. Dan ayat hafalan kita juga dikatakan, kita nggak perlu khawatir, karena kita akan diberikan kuasa pada saat kita mau melaksanakan tugas. Dan biarlah pada pelajaran ini, mari kita mau dipakai Tuhan. Kita keluar dari comfort zone kita. Dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Sampaikan pekabaran baik tentang Yesus, karena ini adalah panggilan misi bagi kita. Tuhan memberkati.